Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksal Bari Putra dari Institut Manajemen Wiyata Indonesia, kelas Desain Grafis A semester 1. Di sini saya akan menjabarkan tugas dasar desain grafis dosen pengampu yaitu DRS, DR, Rizky Fitria Hakim, BA, MPD, MFA. Yaitu tugas tentang research designer grafis. Di sini saya memilih 2 desainer grafis. Yang pertama yaitu Alexey Brodovich dan yang kedua adalah Rob Janov. Alexey Brodovich lahir di Oligich, Kekaisaran Rusia, yang sekarang menjadi Belarusia. Dari keluarga Polandia yang lahir pada tahun 1898. Ayahnya, Czeslaw atau Czesław Brodovich, adalah seorang dokter, psikiater, dan pemburu yang disegani. Ibunya adalah seorang pelukis amatir. Selama Perang Rusia-Jepang, keluarganya pindah ke Moskow, di mana ayahnya bekerja di rumah sakit untuk tahanan Jepang. Alexey dikirim untuk belajar di Prince Intensive, sebuah institut bergengsi di Saint Petersburg, dengan tujuan akhir mendaftar di Imperial Art Academy. Pada awal Perang Dunia ke-1, pada usia 16 tahun, Brodovich meninggalkan mimpinya memasuki Imperial Art Academy dan melarikan diri dari rumah untuk bergabung dengan tentara Rusia. Tak lama kemudian, ayahnya membawa pulang dan menyewa seorang guru private untuk membantu Alexey menyelesaikan sekolahnya. Setelah lulus, Brodovich melarikan diri lagi beberapa kali. Setelah sekitar 1 minggu, Brodovich melarikan diri ke frontline untuk membunuh orang Jerman pada Perang Saudara Rusia. Brodovich bertugas di Tentara Putih saat berperang melawan Bolshevik di Oseda. Kemudian, dia dan keluarganya pindah ke Paris. Setibanya di Paris, Brodovich ingin menjadi seorang pelukis, seorang imigran kulit putih Rusia di Paris. Brodovich mendapati dirinya miskin dan harus bekerja untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia mengambil pekerjaan mengecat rumah, sedangkan istrinya, Nina, bekerja sebagai penjahit. Mereka tinggal di sebuah apartemen kecil yang murah di daerah Martens. Di antara seniman Rusia yang telah menetap di Paris pada akhir abad ke-19, kelompok seniman ini termasuk Archipenko, Chagall, dan Nathan Altman. Akan bertemu di Akademi Fansip yang murah, yang menawarkan kelas melukis dan memahat tanpa instruktur. Hubungannya dengan seniman muda Rusia ini, hubungan dengan seniman muda ini menghasilkan lebih banyak karya artistik sebagai pelukis latar belakang di Aglaé Ballet-Rouge. Kemudian, Brodovich memperoleh pengakuan publik atas karyanya dalam seni komersial dengan memenangkan hadiah pertamanya dalam kompetisi poster untuk perkumpulan seniman yang disebut Label Banal pada 24 Oktober 1924. Poster itu dipamerkan di dinding di seluruh Montparnasse bersama dengan gambar oleh Picasso yang mengambil tempat kedua. Jadi si Brodovich ini menang juara kedua. Brodovich tetap bangga dengan poster ini sepanjang karirnya. Selalu menyimpan salinan yang disematkan di dinding studionya. Grafik
intervensi, gelap terang, dari bentuk topeng. Dan latar belakangnya tidak hanya menunjukkan proses fotografi, tetapi juga mewakili proses perstrukturan identitas seseorang dengan orang lain saat menggunakan topeng. Ini adalah karya tertua yang masih ada oleh Brodovich. Dia mendapatkan pengakuan sebagai seniman terapan karena keberhasilannya. Dia menerima 5 medali perak, 3 medali emas untuk desain kios dan perhiasan, 2 medali perak untuk kain, dan penghargaan tertinggi untuk Bellevue Bakefields Armor de Art. Dia juga pernah mengajar di Pennsylvania Museum School of Industry Art, yang sekarang menjadi University of the Arts. Tugas Brodovich adalah membawa desain perikanan Amerika ke level Eropa, yang dianggap memiliki semangat yang jauh lebih modern. Sebelum kedatangannya, mahasiswa perikanan hanya menyalin gaya majalah NC New York City, Wade, dan Howard Peel. Ilustrasinya yang indah, tetapi telah berevolusi dari tradisi realisme romantis ke abad ke-19. Interpretasi fotografi, gambar, dan abstraksi, Brodovich tidak mengganjar dalam pengertian konvensional, melainkan memaksa murid-muridnya untuk menemukan sumber daya kreatif dalam diri seseorang. Kemudian, pada musim semi 1934, Klub Direktur Seni New York City meminta Brodovich untuk merancang pameran direktur seni tahunan ke-13. Mereka di Rockefeller Center, New York. Di sanalah Carmel Snow, pemimpin redaksi Harper Bazaar, yang baru diangkat untuk melihat karya Brodovich untuk pertama kalinya. Dia langsung tahu bahwa Brodovich akan menjadi seseorang yang mengubah majalah itu menjadi kebangkitan nyata, Vogue, tempat dia memulai karirnya. Setelah melihat konsepsi baru teknik tata letak yang mengejutkan, si Carmel Snow ini dia mengambil style postmodern style. Ini adalah poster pertamanya ketika memenangkan poster di Bal Banal, di Le Bal Banal. Kemudian 2 poster ini dia sudah memasuki Bazar Harper. 2 poster ini sangat terkenal pada masanya. Kemudian kita lanjut ke Ralph Janoff. Ralph Janoff lahir dan besar di Culver City, California. Ralph Janoff mulai bekerja untuk sejumlah agen kecil di Silicon Valley yang bekerja untuk banyak klien bergengsi. Dia dipilih oleh direktur kreatifnya untuk merancang paket identitas perusahaan untuk Apple komputer. Janoff dipilih dari semua orang dari perusahaan karena kerja
karena kerja kerasnya yang insentif untuk klien teknologi. Logo Genov membuat ide kompleks tentang komputer rumah tampak ramah dan mudah didekati. Warna pelangi yang cerah dari logo juga menyoroti kemampuan Apple untuk menampilkan berbagai macam warna. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah menjadi fitur komputer yang diproduksi secara massal. Kemudian, Genov bekerja untuk agensi yang didirikan di New York City dan Chicago, seperti Chia or Day, di mana dia merancang media cetak, iklan TV, dan branding untuk klien nasional dan internasional. Selama 6 tahun terakhir, ia mengabadikan dirinya pada agensi digital bersama mitra bisnis Australia, Joel Baum. Perusahaan ini telah menghasilkan pekerjaan untuk beragam klien termasuk Krause, sebuah perusahaan game di Jepang, Lucas Group, kontraktor besar milik keluarga di London, serta pengembangan Indonesia Agung Podomoro yang melibatkan Genov untuk mengubah nama Fluid City, sebuah pulau buatan manusia, menjadi 1000 rumah di Teluk Jakarta. Baru-baru ini, agensi Genov telah berkolaborasi dengan mitra strategi seperti Firer di New York untuk menciptakan hasil pencitraan merek bagi perusahaan seperti pengusaha real estate Australia dan Pinantopis Norman Sanaf dari Sanaf Strata dan penerbit akademis terkenal akademis terkenal RH Vignen dari Belaftir Press. Dia mengambil stylenya itu flat style. Nah, ini logo Apple yang dibuat Rob Genov, yang tadi saya sudah jabarkan. Si logo Apple-nya tuh nggak seperti sekarang. Dulu logo Apple berwarna-warni, dan desain kedua ini desain Fluid City, dan yang ketiga adalah desain Lagon Roma. My opinion, saya belajar dari Rob bahwa di dalam dunia logo desain, hal yang penting untuk membuat logo itu simple, karena masyarakat lebih mudah mengingat sesuatu yang simple ketimbang sesuatu yang kompleks. Tetapi walaupun logo yang dihasilkan hanya simple, tetapi harus memiliki makna di balik itu dan dapat menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat. Kalau Alexei Brodovich, menurut saya desain dari Alexei ini bernilai estetika cukup bagus, pencampuran berbagai aliran desain grafis pada masa-masa sebelumnya dalam satu karya. Tetapi desain Brodovich kurang gimana ya? Jadi si desainnya itu susah untuk dicerna masyarakat awam karena memiliki unsur tumpak tindih, campur aduk, selalu menampilkan sisi maksimal pada desain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya, karena saya baru belajar dan saya juga manusia, tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.